Joel. Hola Moviers, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Film Moviers. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film adventure sci-fi yang berjudul Love and Monster. Bagaimana review film ini? Yuk, kita mulai dan ditunggu kesimpulan GW di akhir review. Dikisahkan bumi sedang berada di ujung kiamat, di mana serangga, hewan reptil, dan hewan melata bermutasi menjadi monster besar karena efek dari racun kimia yang bercampur dengan asteroid yang menimpa bumi. Monster ini juga mulai memangsa manusia sebagai makanannya, sehingga mengharuskan manusia untuk bersembunyi dan tinggal secara berkelompok dan berkoloni. Termasuk Joel, pemuda yang agak penakut yang sudah kehilangan orang tuanya. Joel pun juga hidup berkelompok di bunker bawah tanah, di mana koloni Joel sudah seperti keluarga sendiri dengan saling menjaga satu sama lain selama 7 tahun terakhir ini. Suatu hari, bunker Joel dalam keadaan berbahaya setelah salah satu monster berhasil menyelinap masuk ke bunker bawah tanah tersebut. Dan seperti biasa, Joel ingin sekali membantu teman-teman koloninya melawan monster. Tapi Joel ketakutan tak berdaya saat berhadapan dengan monster itu. Yang akhirnya, teman koloni Joel pula lah yang membunuh monster tersebut. Selama tinggal di bunker, Joel sering berkomunikasi via frekuensi radio dengan gadis pujaannya yang tinggal di koloni lain. Setelah dengan pertimbangan matang, Joel memutuskan untuk nekat keluar dari bunker dan pergi ke koloni tempat gadis pujaannya yang berjarak cukup jauh. Keluarga koloni Joel kaget dan khawatir dengan keputusan nekat Joel tersebut. Tapi, pada akhirnya mereka mendukung keputusan Joel untuk pergi menuju tempat koloni gadis pujaannya. Joel pun bersiap diri, dan Joel diberikan peta petunjuk untuk mempermudah rute Joel dalam perjalanan. Mulailah perjalanan nekat Joel menuju tempat gadisnya. Baru awal perjalanan saja, Joel hampir termakan oleh seekor monster mutasi kodok. Tapi dia berhasil diselamatkan oleh seekor anjing bernama Boy yang nantinya akan menemani Joel selama perjalanan. Joel kembali hampir terbunuh saat dirinya terjerumus ke lubang sarang monster cacing tanah. Tapi kembali Joel beruntung karena diselamatkan oleh 2 pengembara yang sudah berpengalaman bertahan hidup saat menghadapi monster-monster di permukaan bumi ini. Joel diajak untuk mengembara bersama mereka, dan di saat bersamaan pula, Joel belajar banyak dari 2 pengembara ini. Joel belajar bagaimana memanah dengan baik, belajar tentang kelemahan monster ini, kelemahan monster itu. Joel juga belajar cara melatih insting untuk bertahan hidup. Semua pelajaran yang Joel dapatkan dari 2 pengembara itu, Joel gambar dan catat di jurnalnya. Tibalah waktunya di mana perjalanan mereka harus terpisah. 2 pengembara itu meneruskan perjalanannya ke pegunungan, sedangkan Joel meneruskan perjalanan ke arah pantai laut tempat koloni gadis pujaannya. Whoa, what's going on? What's happening? You okay?
Sekarang hanya Joel dan Boy saja dalam sisa perjalanan ini. Monster demi monster pun berhasil dilewati oleh mereka. Di saat ketika berhasil mengalahkan monster di dekat danau, tubuh Joel diisapi oleh lintah yang beracun, yang menyebabkan dirinya berhalusinasi dan pingsan tidak sadarkan diri. Saat dirinya pingsan, Joel ditolong oleh orang dari koloni gadis pujaannya. Yah, akhirnya Joel telah tiba dengan selamat di tempat koloni gadis pujaannya tersebut. Betapa senangnya Joel berhasil bertemu dengan gadis pujaannya yang bernama Amy. Di saat itu pula, koloni Amy sedang menerima 3 orang tamu yang dipimpin oleh seorang kapten kapal laut. Kapten ini menawarkan koloni Amy untuk ikut dengan dirinya naik kapal mengarungi lautan, karena di lautan bahaya monster lebih sedikit dibandingkan bahaya monster di daratan. Koloni Amy pun setuju menerima ajakan tersebut. Di malam harinya, sebelum keberangkatan kapal laut itu, Joel menanyakan isi hati Amy terhadap dirinya. Joel pun berharap bahwa cinta lama mereka bisa bersemi kembali. Tapi sepertinya Amy sudah menganggap Joel hanya sebagai sahabat saja. Harapan Joel untuk cinta Amy membuat Joel kecewa. Tapi di balik kekecewaan itu, akhirnya Joel menyadari bahwa keluarga koloni yang ditinggalkannya lah yang ternyata adalah orang-orang yang benar-benar tulus sayang memperhatikan Joel. Dan Joel memutuskan untuk pulang kembali ke koloninya. Pada saat itu pula, Joel merasakan dan melihat ada niat jahat dari kapten kapal yang menjadi tamu di keluarga koloni Amy tersebut. Joel berusaha untuk memberitahukan hal ini ke Amy, tapi Joel terlambat, dan semua orang yang ada di koloni Amy ditangkap oleh kapten itu. Kelompok kapten ini ternyata merupakan kelompokan yang mencuri makanan dan persediaan hidup para koloni-koloni yang ada di daratan. Dan kapten ini juga menggunakan manusia sebagai mangsa untuk monster kepiting yang bisa dikendalikan oleh kapten kapal itu. Nyawa Joel dan orang-orang yang ada di koloni Amy benar-benar terancam setelah kapten kapal itu mengendalikan monster kepiting tersebut untuk memangsa mereka. Dana, not the radio tower. Tidak ada pilihan lagi. Joel mau nggak mau harus melawan monster kepiting tersebut. Dan di tengah perlawanan Joel menyadari bahwa monster kepiting itu dikendalikan oleh semacam alat setrum yang sebenarnya menyiksa monster itu. Joel pun akhirnya berhasil melepaskan alat setrum itu, dan monster kepiting tersebut bebas dan balik menyerang kapten dan kapalnya. Gerombolan kapten dan kapalnya pun hancur oleh monster itu. Dan lalu monster kepiting itu pergi ke laut meninggalkan daratan. Joel dan koloni Amy selamat. Pengalaman Joel yang berhasil selamat pergi dan pulang kembali ke koloninya dicatat di buku jurnal hariannya sebagai pedoman untuk bertahan hidup melawan monster-monster di daratan. Melalui frekuensi radio, Joel mengajak kelompok keluarga koloni yang lainnya untuk keluar dari persembunyiannya dan pergi menuju ke pegunungan di mana tempat 2 pengembara itu berada. Karena diyakini di pegunungan lebih aman dari daratan.
my god. Oke, kesimpulan GW ya. Ya, ini sih salah satu film popcorn ya. Film yang berusaha untuk menghibur. Untungnya digarapnya nggak kacangan. Karena kelihatan dari spesial efek monster-monsternya dibuat secara detail. Sekilas sih kayak film I Am Legend bercampur dengan film Zombieland. Ya, kalau ditanya jalan ceritanya sih cetek ya, biasa aja. Nah, kalau seandainya ditanya lagi, apakah GW terhibur dengan film ini? Lumayan, oke lah. Tapi nggak terkesan. Ya, gua pribadi kasih nilai film ini di angka 5. Terima kasih ya, udah nonton channel Film Moviers. Mohon maaf sebelumnya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. GW nggak masuk so pinter nih tentang film-film. GW bukan kritikus. GW hanya pecinta film dan penikmat film saja. Ya, kalau nggak keberatan, dan kalau suka sama reviewnya, di-share dan di-subscribe ya. Terima kasih.